Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah dengan NPM 2021020479 dari Prodi Hukum Tata Negara kelas H dan mata kuliah Sosiologi Politik dan dosen pengampu M. Haidir Syahputra. Di sini saya akan membacakan materi yang telah diberikan oleh dosen sebagai pemenuhan tugas sebelum ulangan akhir semester. Yang pertama adalah pengertian sosiologi politik. Sosiologi politik adalah ilmu yang digunakan untuk mempertahankan lingkungannya, yaitu ilmu yang mempelajari tentang keteraturan dalam masyarakat. Yang selanjutnya adalah sosiologi politik menurut saya. Sosiologi politik menurut saya adalah ilmu yang mempelajari tentang keinginan manusia untuk mendapatkan kekuasaan dalam bidang kepemerintahan. Dan selanjutnya adalah pengertian politik itu sendiri. Politik adalah ilmu dan seni yang digunakan untuk memperoleh kekuasaan baik secara konstitusional maupun non-konstitusional. Ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari segi khusus dalam masyarakat tentang kekuasaan. Sedangkan sosiologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi manusia baik secara individu maupun antar kelompok. Pengertian sosiologi menurut ahli. Sosiologi menurut ahli yang pertama adalah menurut Auguste Comte. Menurut Auguste Comte, sosiologi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari gejala positif, yaitu gejala-gejala yang ada dalam masyarakat didasarkan pada pemikiran ilmiah dan rasional. Yang selanjutnya adalah menurut Max Weber. Menurut Max Weber, sosiologi adalah ilmu yang digunakan untuk pemahaman rasional tindakan sosial dan juga hubungan dengan suatu penjelasan terhadap sebab akibat dan konsekuensi tindakan tersebut. Yang selanjutnya adalah pengertian kekuasaan. Kekuasaan adalah kekuatan yang dimiliki oleh seseorang maupun kelompok untuk memerintah orang lain agar mengikuti perintahnya atau keinginannya. Yang selanjutnya adalah pengertian dinamika sosial. Dinamika sosial adalah perubahan sosial yang dialami akibat adanya dua interaksi atau lebih atau lebih dalam suatu interaksi situasi yang sama. Yang selanjutnya adalah budaya politik. Budaya politik adalah sistem nilai yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Namun, setiap unsur masyarakat memiliki pandangan budaya politik yang berbeda. Contohnya, masyarakat umum dengan kalangan kaum elit politik. Kalangan kaum elit politik berpandangan bahwa politik itu adalah alat untuk mendapatkan kekuasaan. Sedangkan masyarakat umum berpandangan bahwa apa yang mereka pilih itu adalah untuk kedepannya. Selanjutnya adalah objek kajian sosiologi politik. Yang pertama adalah negara, masyarakat, dan kekuasaan. Hubungan masyarakat dan politik. Contohnya sosiologi politik. Sosialisasi politik. Selanjutnya adalah metode kajian sosialisasi politik. Yang pertama adalah pendekatan historis, yaitu pendekatan yang memandang peristiwa baik bersifat kontekstual dan temporal. Pendekatan komparatif, yaitu pendekatan yang menyajikan data dan perbandingan. Yang selanjutnya adalah pendekatan institusional, yaitu pendekatan yang menjajikan faktor kelembagaan konstitusional dan legalitas.
Yang selanjutnya adalah pendekatan behavioral, pendekatan yang berfokus pada tingkah laku manusia. Yang selanjutnya adalah sarana sosiologi politik. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga merupakan agen utama sarana sosiologi politik, khususnya bagi anak usia dini. Peran keluarga sangat dalam terhadap pembentukan nilai dan sikap, terhadap proses pembentukan pengambilan keputusan dalam keluarga, baik keputusan bersifat kontemporal, bersifat otoriter, dan demokratis. Yang selanjutnya adalah sekolah. Sekolah menjadi agen kedua sarana sosiologi politik yang diajarkan pada anak melalui pelajaran di sekolah maupun kegiatan di luar sekolah seperti kegiatan upacara bendera. Yang selanjutnya adalah dinamika sosial. Dinamika sosial adalah perubahan sosial yang dialami akibat adanya dua interaksi manusia atau lebih dalam suatu situasi yang sama. Selanjutnya adalah civil society. Civil society adalah konsep sistematik dan struktur kemasyarakatan yang menjamin keadilan bagi seluruh manusia. Yang selanjutnya adalah hukum adat. Hukum adat adalah serangkaian aturan yang mengikat dalam masyarakat yang tidak tertulis, yang bersumber dari kebiasaan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah pembacaan materi dari saya. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan pembacaan maupun pemilihan kata. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada teman-teman semua maupun dosen saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.